Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dengan perantara video ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat dari hari akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Yana selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Depok, dan teman-temanku semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mas Ali Pales Tembulan, nomor PSSI 11 dari kelas 12 Dunia Analisis B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bacaan, terjemahan, isi kandungan, dan hukum bacaan atau tajwid dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Berikut ini akan saya bacakan Surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai terjemahan dari surat Luqman ayat 13 dan 14. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sewaktu ia memberikan pelajaran kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wawassayna insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi 'amain, dan menyapitnya dalam 2 tahun. Anishkur li waliwalidayka, maka bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilaiyal masir, karena kepadakulah kembalimu. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai isi kandungan yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Allah memberikan bimbingan, memberikan pengajarannya melalui sebuah kisah seorang hambanya yang bernama Luqman dengan anaknya. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya mengenai larangan mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah merupakan sebuah kezaliman yang sangat-sangat fatal dilakukan dan tidak akan pernah diampuni atau tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti memberikan tempat tinggal, memberikan makanan dan pakaian yang layak untuk manusia, namun manusia malah berterima kasih kepada selain Allah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat keliru. Layaknya seorang anak yang dihidupi dan dibiayai oleh kedua orang tuanya, namun ia malah berbakti dan berterima kasih kepada orang lain. Selain larangan mempersekutukan Allah, Luqman juga memberikan nasihat kepada anaknya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jasa kedua orang tua yang sangat besar, terutama seorang ibu. Ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, harus bertaruh nyawanya untuk melahirkan anaknya, dan harus mengabdi anaknya dalam 2 tahun, serta harus mendidik pesta anaknya agar bisa berjalan di jalan yang benar. Hal-hal tersebutlah yang mungkin nantinya bisa menjadi pengingat seorang anak untuk selalu berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Jika terdapat pertanyaan, bagaimana sih cara berbakti kepada kedua orang tua? Maka cara berbakti kepada kedua orang tua dapat dilakukan dengan hal yang sederhana seperti bertutur kata yang santun kepada kedua orang tuanya, membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, dan bersikap sopan kepada kedua orang tuanya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hukum bacaan atau tajwid yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama terdapat hukum bacaan matobi'i, yaitu pada bacaan wa idh qala dan ya bunayya. Dapat dikatakan sebagai hukum bacaan matobi'i karena adanya huruf hijaiyah berbaris atau berharokat fathah bertemu dengan huruf alif, maka dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian ada hukum bacaan mat arif disukun. Hukum bacaan mat arif disukun ini terdapat bacaan ilayal masir dan ladumul adim. Dikatakan sebagai hukum mat arif disukun karena adanya mat tabi'i bertemu dengan huruf yang dibaca mati atau sukun karena berada di akhir ayat atau waqaf, maka huruf tersebut dibaca panjang sepanjang 4 harokat. Selanjutnya ada idhar halqi. Idhar halqi ini terdapat pada bacaan ladumul adim dan wahnan ala wahnin. Dikatakan memiliki hukum bacaan idhar halqi karena adanya tanwin bertemu dengan salah satu huruf tenggorokan, di mana huruf tenggorokan ini adalah ain. Makanya huruf N dibaca dengan jelas. Dan kemudian yang terakhir terdapat idhar qamariyah. Idhar qamariyah ini terdapat pada bacaan ilayyal masir. Dikatakan memiliki hukum bacaan idhar qamariyah karena adanya alif lam bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya bunyi L-nya dibaca dengan jelas. Sekian materi mengenai bacaan, terjemahan, isi kandungan, dan hukum bacaan atau tajwid yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan kata dan kalimat. Semoga adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.